Legenda asal mula terbentuknya Danau Toba. Pada zaman dahulu, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Toba mengerjakan lahan pertaniannya sendiri untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang ia pergi memancing ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap memancing, sangat mudah baginya mendapatkan ikan, karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikannya. Ikan hasil pancingannya, dia masak untuk dimakan sehari-hari. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, Toba langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama ia memancing, tak seekor ikan pun didapatnya. Kejadian seperti ini tidak pernah dialami sebelumnya oleh Toba, karena biasanya di sungai itu mudah saja ia mendapatkan ikan. Karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpan pancingnya, ia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Tapi ketika ia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira, karena ia yakin bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama ia biarkan pancingnya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu disentakkannya. Dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Pada saat ia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut seolah-olah memandangnya. Kemudian, setelah ikan itu diletakkannya ke satu tempat, ia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Perasaannya gembira sekali karena belum pernah ia mendapat ikan sebesar itu. Toba tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, Toba langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Ia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar, ia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat Toba tiba di dapur, ia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi, di tempat ikan itu tadi diletakkan, tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, ia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika Toba membuka pintu kamar, ia terkejut sekali. Karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang Toba yang tengah kebingungan. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu, meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah Toba menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu menemaninya ke dapur, karena dia hendak masak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi matang, perempuan itu bercerita bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat Toba ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan dari sisiknya yang terlepas. Singkat cerita, setelah beberapa minggu perempuan cantik itu tinggal bersamanya, Toba menyatakan keinginannya untuk memperistri perempuan itu. Perempuan itu pun menerimanya dengan syarat Toba harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah Toba menyetujui dan bersumpah demikian, mereka pun akhirnya menikah. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas.
Setelah cukup besar, Samosir disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun dia selalu menolak, sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya ia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, karena merasa lapar, sebagian besar nasi dan lauk pauknya ia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Ayahnya sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Toba merasa sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya tinggal sedikit dan merupakan makanan sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasinya itu. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak kurang ajar, tidak tahu diuntung. Dasar kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, Samosir berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia mengadukan bahwa dia dipukuli oleh ayahnya. Semua kata-kata makian yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakannya pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka, dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, ia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika ia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar, yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Begitulah kisah Danau Toba, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Tentunya ini hanya dongeng belaka ya, untuk menarik wisatawan pergi ke Danau Toba. Sampai jumpa lagi dalam wahana cerita lainnya ya.